kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh merdeka dari dosa-dosa dan perhambaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan pengurapan untuk hamba-Mu dan kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema firman Allah pada malam hari ini adalah merupakan kelanjutan dari ibadah pagi, yaitu kemerdekaan Kristus yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membukanya Alkitab masing-masing ya. Berbicara tentang kata merdeka Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidaklah asing bagi kita sebagai orang Indonesia. Merdeka dalam bahasa Sanskerta, itu adalah mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Dan ini terambil dalam kata bahasa Melayu. Dan di dalam bahasa Indonesia, bagi saya ini memiliki makna yang bebas, atau tidak bergantung. Seperti tadi pagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah saya uraikan, yaitu bebas, tidak terikat. Itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kata kemerdekaan, maka kita juga pasti akan berbicara tentang yaitu soal kebebasan. Yakni kebebasan suatu bangsa, karena besok kita akan bersama-sama merayakan yaitu 75 tahun Indonesia merdeka. Kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan, maka kita juga berbicara berkaitan dengan soal yang namanya kebebasan. Yakni kebebasan suatu bangsa, seorang dari perbudakan, juga dari aturan yang mengikat, yang melanggar norma kehidupan suatu kelompok tertentu atau kelompok di mana seseorang mengikutinya. Kini kita lihat tadi seperti yang saya katakan di dalam surat Paulus kepada orang-orang atau jemaat Galatia. Di mana jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, didirikan oleh Paulus sebagai hasil rintisan dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dalam perjalanan misi penginjilan yang pertama. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama sampai 15, di sana ada dua maksud Paulus. Yang pertama, Paulus ingin menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum Taurat seperti bersunat di bawah perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan yang namanya keselamatan atau pekerjaan kasih karunia Allah dan Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian baru. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi bahwa keselamatan bukanlah syarat mutlak untuk manusia selamat. Meskipun orang-orang Yahudi menekankan akan hal itu. Bahwa keselamatan diperoleh ketika menjalankan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Yang kedua, kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Kristus datang untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa. Dan kemudian bukan membuat kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan.
Sebab kemerdekaan kita adalah kemerdekaan di dalam kehendak Tuhan. Sekarang kita merdeka dan mampu melakukan apa yang mustahil dilakukan sebelumnya. Apa yang saya maksud dalam kata tadi? Yakni hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari dosa dan daftar panjang hukum dan peraturan. Dan kita telah menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti negara kita yang merdeka pada tahun 1945. Oleh karena itu kita berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, itu nampak sekali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di sana ada kata-kata yaitu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita hidup hanya karena kasih karunia, yaitu kasih agape. Kita diselamatkan oleh iman kita pada Kristus. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Akan tetapi karena kasih kepada Allah. Dan kita mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 7-12, di sana firman Allah berkata, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ayat 7-12 ini, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, dan hari ini kepada kita, bahwa waktu itu mereka berlomba dengan baik, mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka menjalankan hukum Taurat, dan berusaha untuk diperkenan manusia, dan menurut kebenaran, itu mereka berlomba. Kemudian siapa yang menghalang-halangi mereka? Sebenarnya yang menghalang-halangi mereka adalah sebenarnya mereka sendiri yang dikenal dengan kata orang Yudais atau orang yang beragama Yahudi. Tetapi atas nama siapa orang-orang Yudais itu berbicara? Sudah tentu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan tadi dijelaskan bahwa mereka itu ya adalah orang-orang yang bukanlah pengikut Paulus atau Paulus sendiri. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang beraliran Kristen, Yudaisme. Jika mereka terus memberitakan tentang sunat, tetapi mengapa aku terus dianiaya oleh orang Yahudi? Itulah pernyataan Paulus. Seperti sebelumnya ia menganiaya orang Kristen, yaitu Paulus yang menganiaya orang Kristen. Penganiayaan itu terjadi karena salib Yesus sebagai batu sandungan bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Paulus meneruskan pernyataannya di dalam Galatia pasal pertama ayat 13-15. Di sana Paulus berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, yaitu agama Yudaisme, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha untuk membinasakan. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku.
sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang barusan saya baca ini, Paulus memberikan sebuah kesaksian, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tentang dirinya. Inilah sebuah pembelaan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa memang dia adalah orang yang the best of the best berkaitan dengan keagamaannya. Dia adalah orang yang tersaleh pada saat itu, dan dia adalah orang yang taat menjalankan agamanya. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya 180 derajat, dan dia mengatakan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di mana ia berkata, tetapi waktu ia, yaitu waktu Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di dalam ayat 15 ini, Paulus menyadari bahwa sebenarnya apa yang diungkapkan itu adalah Paulus sudah Allah pilih sejak berada di dalam kandungan. Sebenarnya ayat 13-15 ini ada di sana ungkapan penggunaan kata kemerdekaan. Dengan jelas Paulus memberikan perbedaan antara kemerdekaan untuk berbuat dosa dan kemerdekaan untuk melayani. Di dalam ayat-ayat tadi itu jelas sekali, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kemerdekaan atau kebebasan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bangsa pastilah adalah kemerdekaan untuk melayani. Melayani diri sendiri, juga bangsa dengan bebas berdasarkan suatu hukum yang berlaku dalam dan pada negara tersebut atau di sebuah bangsa tersebut. Kemerdekaan atau kebebasan untuk berbuat dosa sama sekali bukan kemerdekaan, Bapak Ibu. Meskipun ada banyak orang mengatakan mereka bebas, mereka merdeka untuk melakukan apa saja. Karena apa? Saya katakan, karena dosa menjadikan kita budak dari iblis. Orang yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, kemerdekaan atau kebebasan untuk berbuat dosa, sama sekali bukanlah sebuah kemerdekaan. Karena dosa menjadikan kita adalah budak dari iblis. Kemerdekaan tidak dipakai sebagai kesempatan atau dalil untuk kehidupan dalam dosa. Akan tetapi kemerdekaan untuk melayani, itulah sebenarnya kemerdekaan sejati. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan kita dapatkan adalah kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan untuk Tuhan, dari Tuhan, dan jelas saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, kepada kita semua, bahwa kita harus menyadari bahwa kemerdekaan yang kita punyai harus kita jadikan sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama. Janganlah lagi kita saling menggigit dan membinasakan. Apabila kita kehilangan motivasi untuk mengasihi, maka kita menjadi kritis kepada orang lain. Tidak lagi kita cari kebaikan dalam diri orang itu, tapi hanyalah melihat kesalahan orang. Memang kita kritis, tapi kritis dalam konteks negatif. Tanpa melihat kekuatan di dalam diri mereka, maka ingatlah perintah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Selama kita berpikir kritis negatif terhadap orang lain, maka jangan harapkan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Jangan kita mendapatkan sukacita. Justru kadangkala kita akan terintimidasi dengan kritis negatif kita terhadap orang lain. Mari kita punya penilaian terhadap orang lain yang positif, dan kita harus selalu berpikir positif. Matius pasal 22 ayat 39, di sana jelas sekali, jika kita mulai kritis dan tidak suka kepada seseorang, maka buatlah, ini suatu hal yang penting, daftar positif dari orang tersebut. Dan kita harus belajar menghadapi dengan kasih, dan bukan dengan gosip. Kecenderungan orang yang tidak suka selalu menggosip, bukan berpikir positif. Tapi orang yang dimerdekakan dalam Kristus, justru sebaliknya. Dia akan selalu memikirkan pikiran yang positif terhadap orang yang mungkin orang itu berpikir negatif tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya membaca di dalam surat Petrus, di sana Petrus menuliskan bahwa setidaknya ada 3 sikap yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya
di dalam mengisi kemerdekaan. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah membaca satu ayat firman Tuhan, dikatakan di sana, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nanti saya senang, ini adalah PR buat Bapak Ibu Saudara untuk mencari ayat ini di dalam surat Petrus. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Setidaknya ada 3 sikap yang sepatutnya dimiliki oleh tiap orang percaya di dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, mampu menguasai diri. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari akhir ini ada banyak hal, ya, bahkan ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Bahkan memancing kita untuk membenci orang. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela membunuh ataupun mengakhiri hidup orang lain dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Apalagi di masa COVID-19 ini, banyak hal-hal yang tadinya normal menjadi new normal dalam konteks negatif maupun positif. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Menguasai diri adalah ciri orang dewasa. Kuasailah dirimu. Karena dengan kau menguasai diri, maka akan ada dampak. Dampak yang paling menonjol adalah engkau akan menjadi pribadi yang tenang. Makanya Petrus berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Yang kedua adalah jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Karena pikiran kita jernih, pikiran kita tidak dipengaruhi oleh kebencian, tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara negatif. Hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang nyaman, sehingga pikiran kita pun dalam memutuskan sesuatu adalah keputusan yang pasti bijak. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15b, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan hidup, setiap masalah hidup. Bahkan mungkin sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita memiliki ketenangan, dan ketenangan itu datangnya daripada Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat 1, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketenangan sangatlah diperlukan di dalam kita mengisi kemerdekaan ini. Apalagi dalam kita menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini. Orang yang menguasai diri menjadi tenang, saya yakin pasti orang itu bisa berdoa. Saya belum pernah melihat orang marah bisa berdoa. Tetapi hanyalah orang yang tenang yang mampu berdoa. Maka dikatakan hal yang ketiga adalah suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Memang secara teoritis memang mudah. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, didasarkan atas kerendahan hati dan merasakan kita memang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu janganlah pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Tidak sedikit orang-orang pintar yaitu berdoa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis, yang kelihatannya didengar enak, tapi belum tentu itu yang didengar oleh Tuhan. Sebab itu dengan kondisi sekarang ini, hal yang tidak kalah penting, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam mengisi kemerdekaan adalah bagaimana kita ini membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Itu yang terpenting. Kita harus meluangkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Entah pagi, entah itu siang, entah itu sore ataupun malam. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
kita belajar meluangkan waktu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Sebab kita tidak tahu kapan situasi sulit ini berakhir. Kapan COVID-19 ini berakhir. Bahkan kita juga tidak tahu kapan akhir zaman kita ini terjadi. Jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saya terlalu yakin maka situasi dan kondisi sekarang ini serta akhir zaman yang mungkin kita hadapi ini, maka tidak akan membuat kita ini takut. Dan kita akan tetap berjaga-jaga di dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, berpijak dari firman Tuhan Galatia 5 ayat 1-15, nanti saya berharap Bapak Ibu membaca dan merenungkan dengan judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kita telah dipanggil dalam kemerdekaan Kristus. Oleh karena itu, kita merdeka artinya kita tidak lagi dikuasai dan dibelenggu oleh dosa. Yang kedua, kita merdeka artinya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu saudara kekasih-kekasih Tuhan, biar kiranya melalui firman Tuhan malam ini, mari kita belajar untuk hidup sebagai umat yang merdeka. Berdiri teguh, tidak lagi ada dalam perhambaan, dosa, dan berilah diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Supaya apa? Supaya kondisi kita, sesama kita, gereja dan bangsa ke depan menjadi lebih baik. Karena kita sudah memulai mengisi kemerdekaan ini dengan satu pemahaman, menjadi hamba kebenaran, mengabdi kepada Tuhan, dan melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Bapak Ibu saudara sekalian boleh menjalani dalam perjalanan hidup ini, mengisi kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kau telah berfirman kepada kami, biarlah kiranya kemerdekaan Kristus itu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan umat-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu, khususnya umat Tuhan yang mengikuti ibadah di aplikasi Zoom ini Bapa. Biar mereka sadar dan tahu, mereka mendapatkan tugas dan panggilan untuk melayani Engkau dan sesamanya, yang didasarkan atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kiranya Engkau melawati setiap umat-Mu, siapapun mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kau tahu segala apa yang dirindukan, diharapkan oleh umat-Mu. Bila kiranya di dalam kami mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan nyatakan, dan juga dalam mengisi kemerdekaan bangsa kami, jadikanlah kami alat Tuhan. Jadikanlah kami sebagai garam dan terang, surat yang terbaca dimanapun kami berada. Engkau Allah yang Maha Tahu, kami pertaruhkan diri kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Bila ada yang sakit dalam nama Yesus Kristus, Allah jamah, Allah sembuhkan. Yang susah Allah memberikan penghiburan. Yang hidup dalam ekonomi lemah, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bapa, Engkau Allah yang tahu. Nyatakan kuasa-Mu atas umat-Mu Bapa. Biar kiranya umat-Mu mampu berdiri teguh. Dan mereka mampu menjadi alat Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Seperti yang Paulus nyatakan kepada umat yang ada di Galatia. Dan juga menghadapi para pengajar-pengajar palsu dari kalangan orang-orang Yudais. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu ya dan amin bagi bangsa kami Bapa. Khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini, biarlah kiranya unity nyata bagi bangsa kami. Dari aparatur negara kami tingkat tertinggi sampai terendah, bahkan seluruh masyarakat Indonesia bergandengan tangan, taat kepada protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, taat mengikuti segala aturan yang berlaku, menghargai, menghormati Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan juga kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ya dan amin buat kami. Hari ini kami boleh dimerdekakan
dan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, kami tetap menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Inilah doa sembahyang kami, semua ini kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.